Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10, bab reaksi redox. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang pengertian reaksi redox. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pernyataan yang kurang tepat tentang reaksi redox adalah A. Oksidasi melibatkan penerimaan elektron. B. Reduksi melibatkan penerimaan elektron. C. Oksidasi melibatkan bilangan oksidasi. D. Reduksi melibatkan penurunan bilangan oksidasi. E. Oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen. Oke, sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Oke, berdasarkan pada soal yang akan kita bahas kali ini, di sini kita diminta untuk mencari pernyataan yang tidak sesuai yang terkait dengan reaksi redox, di mana di sini ada 5 pilihan, berarti ada 5 pernyataan terkait reaksi redox, sehingga kuncinya jika kita ingin menyelesaikan soal ini, yaitu kita harus bisa memahami apa itu reaksi redox. Jadi di sini saya akan mulai pembahasan dengan memberikan atau mengulangi atau menjelaskan kembali tentang pengertian reaksi redox. Reaksi redox berasal dari kata red dan ox, di mana red itu berasal dari kata reduksi dan ox ini berasal dari kata oksidasi. Jadi, dia dikatakan sebagai reaksi redox adalah ketika reaksi terdiri atas reduksi dan oksidasi. Jadi, dikatakan dia reaksi redox ketika satu rangkaian reaksi tersebut, reaksi kimia tentunya, di dalamnya terdiri atas reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, sehingga untuk mempermudahnya maka rangkaian reaksi yang di dalamnya terdiri atas reaksi reduksi dan oksidasi disingkat sebagai reaksi redox. Nah, jadi itu pengertiannya tentang reaksi redox. Berarti untuk memahami reaksi redox maka kita pecah lagi tentang reduksi dan oksidasi, atau bagaimana kita mengidentifikasi bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi reduksi dan merupakan reaksi oksidasi, sehingga jika di dalamnya terdapat reduksi dan oksidasi maka otomatis reaksi tersebut disebut dengan reaksi redox. Nah, di sini konsep redox, konsep reaksi redox itu dapat dijelaskan berdasarkan 3 pengertian. Jadi konsep reaksi redox bisa dijelaskan berdasarkan 3 pengertian. Yang pertama yaitu berdasarkan pada reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen atau O2. Jadi reaksi reduksi dan oksidasi dalam suatu reaksi redox dapat dikenali berdasarkan pada reaksi pelepasan dan reaksi pengikatan oksigen. Yang kedua yaitu berdasarkan pada reaksi pengikatan dan pelepasan elektron. Nah,
Jadi konsep kedua, reaksi reduksi dan oksidasi dalam suatu reaksi redoks itu dapat dilihat berdasarkan atau dapat diidentifikasi berdasarkan pada reaksi pengikatan dan pelepasan elektron. Konsep ketiga yaitu berdasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau kita kenal dengan singkatan BLOX. Jadi ada 3 konsep. Jadi konsep yang terakhir bahwa reaksi reduksi dan oksidasi dalam reaksi redoks dapat kita identifikasi berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya atau berdasarkan BLOX-nya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan. Konsep yang pertama tadi, bahwa reaksi reduksi dan oksidasi dalam reaksi redoks dapat kita identifikasi berdasarkan reaksi pelepasan dan pengikatan oksigen. Nah, pada konsep yang pertama, dikatakan atau diklasifikasikan sebagai reaksi oksidasi adalah ketika dalam reaksi tersebut terjadi proses pengikatan oksigen atau O2. Nah, di sini saya berikan contohnya. Contohnya adalah pada proses pengkaratan, yaitu ketika besi berkarat, di mana reaksinya adalah sebagai berikut. Besi Fe dalam kondisi padat, dia akan ketemu dengan oksigen berupa gas dan akan menghasilkan karat yang rumusnya adalah Fe2O3 dalam bentuk serbuk atau padatan. Nah, ini kita setarakan dulu Fe2 berarti sini 2, O-nya 3, sini 2 berarti 3/2. Nah, ini kondisi setaranya. Nah, dalam reaksi ini kita ketahui Fe mengikat bereaksi, berarti dia mengikat dengan oksigen menghasilkan karat besi. Nah, karena Fe ini dia mengikat oksigen, maka dia tergolong sebagai reaksi oksidasi. Sebaliknya, kalau oksidasi itu adalah pengikatan oksigen, maka reaksi reduksi itu adalah pelepasan oksigen atau O2. Contohnya, nggak usah cari contoh lain, tinggal kita balik aja reaksinya. Ini berarti ketika karat besi Fe2O3 padat, jadi FeS plus, dari ini 2, 3/2O2. Nah, karena oksigennya ada di produk, berarti ini adalah proses pelepasan sehingga tergolong sebagai reaksi reduksi. Nah, itu bagaimana kita mengenali reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, konsep kedua yaitu konsep redoks berdasarkan reaksi pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, ini berdasarkan elektron. Kalau tadi oksigen, sekarang berdasarkan elektron. Dikatakan dia adalah reaksi oksidasi ketika pada reaksi tersebut terjadi pelepasan elektron. Contoh di sini, misalkan ketika ion Ca2+, dia menjadi atom Ca dengan melepaskan 2 elektron. Nah, karena elektronnya ada pada posisi kanan atau di produk, maka ini adalah proses pelepasan. Karena Ca melepaskan elektron, maka dikatakan Ca mengalami reaksi oksidasi. Kalau oksidasi itu melepas elektron, maka kebalikannya, reaksi reduksi
itu adalah reaksi pengikatan atau penerimaan elektron. Contohnya adalah kebalikan dari reaksi di atas. Misalkan Ca mengikat 2 elektron sehingga dia akan menjadi ion Ca2+. Jadi reaksi ionisasi atom Ca menjadi ion Ca2+ itu adalah reaksi reduksi didasarkan pada konsep pelepasan dan pengikatan elektron. Nah, konsep ketiga yaitu konsep redoks berdasarkan pada penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi atau kita lebih kenal dengan istilah Bilox. Bilox atau bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan keadaan elektronik suatu atom, ion, atau molekul yang kekurangan atau kelebihan elektron. Jadi, apabila ada atom, ion, atau molekul yang kekurangan elektron, maka Biloxnya akan bernilai negatif. Sebaliknya, jika atom, ion, atau molekul tersebut kelebihan elektron, maka Biloxnya akan bernilai positif. Contohnya, seperti ada contoh nomor 2 tadi, ada atom Ca2+, karena dia muatan positif, maka dia akan cenderung untuk melepas menjadi atom Ca dan melepas 2 elektron. Nah, muatan plus 2 dalam ion Ca2+ ini kita sebut dengan Bilox. Contoh lainnya adalah Na+. Nah, ini adalah Bilox dari Na. Nah, kalau Ca muatannya plus 2 berarti Biloxnya Ca adalah positif 2. Sedangkan Na Biloxnya positif 1, maka Bilox Na adalah positif 1. Misalkan yang lain ada Cl-. Nah, muatan min ini kita sebut dengan Bilox. Karena dia muatannya min negatif, berarti Cl ini kekurangan elektron. Karena muatannya min 1, maka Biloxnya sama dengan min 1. Contoh berikutnya misalkan O-2. Nah, min 2 ini adalah Bilox. Nah, artinya min 2 berarti O kurang 2 elektron. Sehingga Biloxnya O sama dengan min 2 atau negatif 2. Nah, menentukan Bilox ini nanti ada aturan penentuan Bilox. Nah, tentunya tidak akan saya bahas di sini. Nanti saya akan tulis di deskripsi. Saya pernah membahas soal-soal terkait penentuan Bilox, di mana di dalamnya ada aturan penentuan Bilox. Di situ ada 8 aturannya. Jadi nanti silakan dibuka soal terkait penentuan bilangan oksidasi untuk dipelajari. Nah, di sini kembali pada konsep redoks berdasarkan penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Dikatakan dia oksidasi ketika Biloxnya naik. Jadi ketika Biloxnya naik, itu dikatakan reaksi oksidasi. Contohnya, di sini adalah reaksi ionisasi dari Ca menjadi ion Ca. Reaksinya adalah Ca melepas 2 elektron menjadi Ca2+. Nah, ketika berupa atom Ca, maka di sini dia sifatnya netral sehingga muatannya adalah 0. Dan ketika dia menjadi ion Ca, Biloxnya menjadi positif 2 sehingga bermuatan positif 2. Nah, berdasarkan reaksi ionisasi ini, maka kita ketahui bahwa di sini ada perubahan Bilox dari Ca dari 0 menjadi positif 2 sehingga di sini ada kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sebaliknya untuk reaksi reduksi dikatakan dia mengalami reaksi reduksi adalah ketika terjadi penurunan nilai Biloxnya turun. Nah, contohnya di sini
adalah kebalikan ini ketika ion Ca2+ menjadi atom Ca dengan melepas 2 elektronnya. Nah, pada ion Ca2+ ini dia muatannya positif 2 tadi kan, dengan Ca netral sifatnya sehingga 0. Nah, perubahan positif 2 menjadi 0 ini adalah proses penurunan nilai Bilog yang awalnya positif 2 menjadi 0. Karena dia terjadi penurunan, maka reaksi tersebut digolongkan sebagai reaksi reduksi. Nah, setelah membahas pengertian reduksi berdasarkan ketiga konsep tersebut, sekarang kita kembali pada soal. Berdasarkan konsep-konsep reduksi tadi yang telah kita bahas, maka di sini kita bisa melakukan analisis terhadap pernyataan-pernyataan yang kurang tepat tentang reaksi redoks pada soal. Yang pertama, yang A, oksidasi melibatkan. Nah, kita garis bawahi di sini. Di sini adalah oksidasi melibatkan penerimaan elektron. Berarti pernyataan A terkait tentang konsep redoks berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron, di mana pengertian oksidasi berdasarkan konsep penerimaan dan pelepasan elektron disebutkan bahwa oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron, sedangkan di sini penerimaan elektron, sehingga pernyataan A ini adalah salah. Nah, selanjutnya ke pernyataan B. Yang kita garis bawahi di sini adalah reduksi melibatkan penerimaan elektron. Nah, karena tadi oksidasi melibatkan penerimaan elektron salah, maka yang melibatkan penerimaan elektron adalah reduksi, sehingga bisa disimpulkan bahwa pernyataan B adalah benar. Pernyataan C, oksidasi melibatkan bilangan oksidasi. Nah, kita garis bawahi oksidasi, bilangan oksidasi atau Bilog. Tadi konsepnya, konsep redoks berdasarkan pada kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi oksidasi itu terjadi ketika terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Berarti pernyataan C benar bahwa oksidasi melibatkan bilangan oksidasi, yaitu ketika bilangan oksidasi naik, maka dia tergolong atau terklasifikasi sebagai reaksi oksidasi. Berarti ini benar. Pernyataan D yang kita garis bawahi, reduksi melibatkan penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini masih terkait pada pernyataan C tadi, konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Dikatakan oksidasi ketika terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka dikatakan reduksi ketika terjadi penurunan bilangan oksidasi, sehingga pernyataan D adalah benar. Yang E, sekarang oksidasi. Nah, oksidasi kita garis bawah merupakan reaksi pengikatan oksigen. Nah, pengikatan oksigen berarti ini konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana pengertian oksidasi pada konsep redoks tersebut disebutkan bahwa oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sehingga pernyataan E adalah benar. Sehingga pernyataan yang kurang tepat tentang reaksi redoks adalah A. Nah, sini jawabannya adalah A. Bagaimana? Mudah kan? Jika masih ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi demikian pembahasan terkait soal tentang pengertian reaksi redoks. Jika dirasa video pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.